Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan gerakan pemanasan dalam senam. Manfaat pemanasan yang pertama, mencegah resiko terjadinya cedera. Yang kedua, memperlancar peredaran darah. Yang ketiga, meregangkan otot-otot saat melaksanakan olahraga tinggi. Dan yang keempat, membuat tubuh menjadi lebih fleksibel. Saya akan mempraktekkan gerakan pemanasan dalam senam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 4 kali juga merupakan salah satu olahraga yang cocok untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan. Berolahraga 4 kali dalam 20 menit diperkirakan dapat membakar 200 kalori. Inilah gerakan lompat tali.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra. Saya akan mempraktekkan jenis olahraga yang baik kita lakukan pada masa pandemi. Misalnya senam lantai seperti roll belakang. Yang paling pertama kita siapkan yaitu matras. Kemudian setelah menyiapkan matras, kita beralih untuk mengambil posisi badan. Posisi badan siap, membatang matras. Usahakan kaki dirapatkan. Kemudian tangan dilebarkan ke atas. Setelah itu lakukan roll belakang. Manfaat dari roll belakang adalah memperbaiki keindahan tubuh, menjaga kelenturan tubuh, dan tetap menjaga kesehatan tubuh. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Mula. Saya akan memberikan tentang cara push up. Yang pertama, saya posisi tangan di atas lantai, ukuran di atas lantai. Angkat tubuh Anda. Terus kena hapit ya. Angkat tubuh Anda menggunakan lengan. Dua jenis push up yang paling tepat bagi Anda. Contoh, reguler. Turunkan tangan Anda ke bawah hingga membentuk 90 derajat. Angkat tubuh Anda dengan gerakan mendorong lantai agar menjauh dari Anda. Ulangi menurunkan dan mengangkat tubuh Anda dengan kecepatan yang tepat. Manfaat dari olahraga push up yang pertama, menjaga kesehatan untuk otot dan tulang. Yang kedua, membentuk otot tubuh bagian atas. Yang ketiga, mengencangkan anggota tubuh. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara sit up yang baik dan benar. Pertama yang perlu kita lakukan adalah berbaring di lantai. Setelah itu, dua tangan ditaruh di belakang kepala seperti ini, dan dua kaki ditarik seperti ini. Lalu yang ketiga adalah angkat kepala, dorong hingga ke bagian paha. Seperti ini, diturunkan lagi hingga seperti semula. Lakukan cara ini berulang kali. Oke teman-teman, di sini saya akan mempraktikkan salah satu gerakan dalam pernapasan yaitu kayak. Sebelum saya mempraktikkan, saya akan menjelaskan apa sih manfaat kayak itu. Yang pertama, bisa membuat tubuh ideal. Kenapa bisa membuat tubuh ideal? Karena pada saat posisi kayak itu kalori kita banyak terbakar, sehingga bisa menentukan tubuh kita. Selanjutnya, selain itu juga manfaat dari kayang itu dapat memperlancar pernapasan. Mengapa? Karena pada saat posisi kayang itu rongga dada kita mengembang. Langsung saja kita akan praktekkan gimana kayang. Tapi sebelum kayang kita harus melakukan pemanasan dulu. Oke, kita melakukan pemanasan dulu. Empat, lima, enam, delapan, Oke, kita langsung kayak.
sekian contoh kayang dari saya. Apabila kalian ingin hasil yang maksimal, maka lakukan secara rutin. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat kalian ketahui bahwa virus corona saat ini menyebar luas di penjuru dunia. Hal tersebut dapat kalian atasi dengan cara rutin berolahraga. Nah, hal yang dapat kalian praktekkan yaitu seperti pull up. Ya, dari yang saya praktekkan tersebut, manfaat dari pull up yang pertama, menguatkan otot punggung. Yang kedua, menguatkan pergelangan tangan. Yang ketiga, menguatkan otot lengan dan bahu. Yang keempat, menjaga stamina tubuh dan daya tahan tubuh. Dan yang keenam, yaitu melatih mental kita. Akan menjelaskan sejarah permainan bola voli. Permainan bola voli pertama kali diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 di Amerika Serikat. Dulu bernama minitonet dan seiring berkembangnya zaman berubah nama menjadi volleyball atau bola voli yang mana masih kita pakai sekarang ini. Pada awalnya, Morgan bertemu dengan James Naismith, penemu olahraga basket. Karena terinspirasi oleh James Naismith, akhirnya Morgan menciptakan olahraga bola voli ini. Kalau kita lihat, penemuan bola voli itu terhitung setelah 4 tahun adanya permainan bola basket. Olahraga bola voli sendiri berdiri di bawah arahan Federasi Internasional de Volleyball atau FIVB yang merupakan induk organisasi olahraga voli internasional. Kalau di Indonesia, olahraga bola voli dibawahi oleh Naungan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBPSI. Sedikit penjelasan mengenai perubahan nama bola voli. Pada mulanya, minitonet diciptakan khusus anggota YMCA untuk usia dewasa. Perubahan nama menjadi volleyball atau bola voli terjadi pada tahun 1896, tepatnya di pertandingan pertama acara internasional YMCA Training School. Morgan menjelaskan teknis permainan bola voli kepada semua instruktur pendidikan jasmani, di mana teknisnya permainan ini diikuti oleh 2 grup yang masing-masing grup terdiri dari 5 orang. Selain itu, permainan bola voli juga bisa dilakukan di dalam ataupun di luar lapangan, ada juga dapat dimainkan oleh banyak orang. Bola voli di Indonesia. Permainan bola voli di Indonesia masuk ketika masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1928. Akan tetapi, tempo dulu permainan ini tidak cukup merakyat karena hanya dimainkan oleh bangsawan dan orang-orang Belanda. Mulanya, perkembangan bola voli di Indonesia dipelopori oleh guru-guru pendidikan jasmani dari Belanda. Dan kemudian, seiring berkembangnya waktu, bola voli pun dimainkan para tentara saat melakukan latihan di lapangan terbuka. Mereka pun juga sering mengadakan pertandingan antar regu. Bola voli berkembang sangat pesat. Banyak klub-klub bermunculan dari kota-kota besar yang kemudian melahirkan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, tepatnya pada tanggal 22 Januari 1955. Peraturan peralatan dalam pertandingan bola voli. Dalam permainan bola voli, tentu peralatan atau perlengkapan merupakan hal yang paling utama sehingga mendukung berjalannya sebuah pertandingan. Antara lain, yang pertama net. Net digunakan sebagai pembatas antara 2 tim yang berbeda, baik tim putri maupun tim putra. Untuk tim putri, ukuran netnya adalah 2,24 meter, sedangkan untuk tim putra ukuran netnya adalah 2,43 meter. Yang kedua, lapangan. Dalam permainan bola voli, lapangan harus memiliki ukuran standar internasional. Ukuran standarnya adalah 9 x 18 meter, di mana lebarnya adalah 9 meter dan panjang garisnya adalah 18 meter. Sedangkan lebar garis serang adalah 3 meter. Yang ketiga adalah bola voli. Bola voli merupakan hal yang paling penting dalam pertandingan voli. Dengan ukuran keliling dari bola voli adalah 65 hingga 67 cm, berat bola voli adalah 260 hingga 268 gram, dan bola voli harus terbuat dari kulit asli
maupun kulit buatan. Dan yang keempat adalah antena. Dapat ditemukan di setiap ujung tiang atas yang bertujuan sebagai pembatas gerakan bola voli yang mengarah ke arah samping maupun melebar. Tentang pelanggaran yang terjadi pada saat permainan bola voli. Yang pertama, pelanggaran pada saat melakukan servis. Pemain terlalu lama saat akan mengambil bola servis atau dapat dibilang terlalu mengulur-ulur waktu saat akan melakukan servis. Yang kedua, saat melakukan servis, bola tidak dilambungkan dan juga tidak dipukul dengan tangan. Yang ketiga, bola hasil servis keluar lapangan pertandingan, menyentuh net, melewati bawah net, atau bahkan juga dapat melewati sisi pembatas net. Yang keempat, kaki pemain menginjak garis batas untuk melakukan servis, serta posisi kaki diangkat. 2. Kesalahan atau pelanggaran net. Yang pertama, pemain sengaja maupun tidak sengaja menyentuh net atau tiang net saat permainan voli masih berlangsung. Yang kedua, pemain mengulurkan tangan melebihi atau melewati net pembatas dan menyentuh bola sebelum tim lawan menyelesaikan serangan mereka. Yang ketiga, kaki pemain melewati garis tengah saat bola masih dalam permainan atau bukan saat bola mati. Yang keempat, mengganggu permainan lawan balik dengan cara menyentuh maupun menarik baju pemain lawan, karena kondisi juga berarti bahwa mereka melewati batas net. 3. Pemain keluar dari posisi. Yang pertama, server atau pemain yang akan melakukan servis menginjak atau keluar garis pembatas daerah seharusnya untuk servis sebelum ada dipukul ke arah lawan. Yang kedua, pemain tidak berada pada posisi di mana mereka seharusnya harus berdiri ketika server melakukan servis atau memukul bola. Yang ketiga, setiap pemain mendapat giliran servis masing-masing. Maka ketika seseorang pemain melakukan servis di luar gilirannya, maka akan dianggap salah atau dianggap melanggar. Peraturan sistem pertandingan bola voli. Yang pertama, seorang wasit merupakan pemimpin jalannya permainan. Yang kedua, selain wasit, ada juga 4 orang lainnya yang merupakan penjaga garis serta seorang pencatat skor. Yang ketiga, pada setiap pertandingan bola voli terdiri dari 8 tim utama, kemudian dijadikan 2 grup, dan ada 4 tim pada setiap grup tersebut. Yang keempat, ada 10 pemain dalam setiap satu tim bola voli. Yang kelima, hanya ada 6 orang yang dianggap sebagai pemain utama, sedangkan 4 orang lainnya itu merupakan pemain cadangan. Yang keenam, tidak ada batasan tentang pergantian permainan inti serta cadangan ketika pertandingan tengah berlangsung. Yang ketujuh, minimal jumlah yang bermain untuk pertandingan bola voli itu adalah 4 orang. Yang kedelapan, akan ada penundaan permainan atau pertandingan bola voli apabila salah satu dari satu anggota dari tim itu yang sama juga tengah aktif bermain untuk cabang olahraga lain. Yang kesembilan, apabila diketahui dalam satu tim tak sampai 4 orang pemain, otomatis pihak panitia itu menyelenggarakan pertandingan akan menganggap kalah tim tersebut. Yang ke-10, tiap tim masing-masing diberikan hak untuk bermain bola paling banyak 3 kali. Menjelaskan sedikit tentang peraturan permainan bola voli. Yang pertama, pemain bola voli. Bola voli terdiri dari 6 orang setiap tim atau regu, dengan tambahan 6 orang cadangan. Sehingga pada suatu pertandingan, setiap tim hanya boleh memainkan 12 orang. Untuk setiap tim punya posisi tersendiri, seperti toser, speaker, libero, blocker. Yang kedua, pergeseran pemain bola voli. Peraturan bola voli tentang bagaimana rotasi pemain. Pemain bola voli punya aturan untuk berpindah posisi. Yang ketiga, kelengkapan pemain bola voli. Seorang pemain bola voli harus mempunyai seragam atau jersey yang akan digunakan dalam pertandingan. Selain itu, memakai sepatu dan perlengkapan tambahan untuk mengurangi efek cedera, seperti ada dengker, pelindung jari maupun manset, agar tetap aman saat bermain. Kalau pemain bola voli putri, Indonesia sekarang kebanyakan sudah memakai jilbab.
digunakan bahan yang nyaman untuk Saya akan menjelaskan tata cara memblok bola. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu teknik blok. Teknik blok adalah upaya pertahanan dengan menahan bola dari serangan lawan pada bibir net menggunakan kedua tangan. Biasanya blok dilakukan dengan melompat secara vertikal pada daerah penyerangan mendekati net guna menjangkau pukulan bola oleh lawan. Teknik blok biasa dilakukan seperti pada gambar berikut ini. Berikut tahapan-tahapan cara melakukan teknik blok bola voli. Pertama, kaki dibuka selebar bahu dengan lutut ditekuk. Kemudian posisi kedua tangan berada di depan dada. Selanjutnya, tanamkan kuat jari kaki dan tumit ke lantai. Posisi badan agak condong ke depan. Lakukan hentakan kaki ke arah lantai untuk melakukan lompatan secara vertikal. Secara bersamaan mengikuti gerakan kaki. Kemudian pada saat di udara mendekati net, posisikan kedua tangan diangkat ke atas. Posisi jari-jari dibuka menghadap ke bawah untuk mengarahkan bola jatuh ke daerah lawan. Dan posisi kedua kaki lurus. Lakukan pendaratan dengan kedua kaki secara bersamaan. Tekuk kedua lutut bersamaan mendarat dengan semua bagian telapak bawah kaki. Mempraktikkan servis bawah. Pertama-tama badan harus rileks. Kemudian yang kedua, bungkukan badan kita. Selanjutnya, pandangan kita tertuju pada bola. Anggap saja di tangan kiri saya ada bola ya. Kemudian tangan kita, kedua tangan lurus, tangan kiri memegang bola, dan tangan kanan sejajar dengan bahu. Kemudian kaki kita membuka, merenggang dengan santai, lekuk ditekuk, lekuk ditukuk. Kemudian kaki kiri berada di posisi lebih depan daripada kaki kanan. Dan langsung saja melakukan servis. Cara melakukan passing bawah. Yang pertama kita siapkan adalah bola. Kemudian menyiapkan posisi badan seperti ini. Kaki atau kuda-kuda persiapkan ketika bola datang. Teknik passing atas dengan baik dan benar. Yang pertama-tama berdiri, kemudian buka kaki selebar bahu, lutut sedikit bukan, badan condong ke depan, kemudian angkat tangan ke atas dahi, kemudian jari-jari tangan diregangkan. Ya, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya. Ya, itulah cara teknik passing atas. Beberapa gerakan stretching yang bisa Anda lakukan di rumah. Yang pertama, spinal rotasi. Gerakan ini berfungsi untuk meregangkan tubuh bagian atas agar dapat digunakan secara optimal. Berikut cara melakukannya. Berdiri tegak dengan posisi kaki selebar bahu. Angkat kedua tangan ke arah sejajar dengan bahu, seperti ini. Sambil menjaga postur tubuh, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan. Ini yang kira-kira gerakannya. Ulangi selama 5-10 kali. Ini saya akan menjelaskan gerakan stretching yang kedua, yaitu leg pendulum. Gerakan stretching ini akan membuat otot kaki kita menjadi lebih rileks sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya cedera atau kram. Berikut cara melakukannya. Yang pertama, kita berdiri tegak dengan postur tubuh bertolak pinggang. Yang kedua itu seimbangkan diri sambil mengayunkan kaki ke depan dan ke belakang. Dan lakukan secara bergantian. Ayunkan selama 5-10 kali, ganti dengan kaki yang lainnya. Lakukan gerakan ini selama 5-10 menit. Oke, sekian. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4, 5, 6, 7, 8. Kita putar ke arah belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah gerakan dari latch arm circle atau putaran tangan. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan mereview olahraga petang. Baru-baru ini di Jogja terdapat olahraga unik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Olahraga tersebut adalah petang, atau yang sering diucapkan adalah petangkuy. Petangkuy adalah suatu bentuk permainan olahraga yang tujuannya melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut konet. Kaki pelempar juga harus berada di dalam lingkaran kecil yang sudah ditentukan. Ada jarak yang ditetapkan, yaitu jarak lemparan dari bola kayu dengan pelempar antara 6 sampai 10 meter. Dalam petang terdapat single team, double team, triple team, dan mixed team. Dan jenis permainan ini adalah battle team. Olahraga petang sendiri berasal dari Prancis. Di Prancis, olahraga ini sudah ada sejak tahun 1907. Hampir sebagian masyarakat Prancis memainkan olahraga tersebut. Selain di Prancis, berbagai negara bekas penjajahan Prancis juga banyak yang memainkan permainan olahraga tersebut. Petang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 yang diadakan di Palembang. Di Indonesia terutama Jogja, olahraga ini tergolong baru dan sedang mulai dikembangkan. Seorang pengembang olahraga ini adalah Wida Srianto, dosen olahraga 1 PTS di Solo, yang juga pencetus olahraga petang di Jogja. Ia mengaku tertarik dengan permainan olahraga tersebut. Ia tertarik lantaran olahraga tersebut tidak memerlukan banyak dana dan dapat dimainkan oleh semua kalangan secara menyenangkan. Kemudian, ia memperkenalkan olahraga petang ke teman-teman dekatnya. Sejarah pada awal abad ke-9 sebelum Masehi, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu disebut Superitis. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Variasi Romawi dibawa ke Provence oleh tentara Romawi dan ke laut. Sebuah makam Romawi di Florence menunjukkan orang bermain game ini memilih untuk mengukur koin. Dalam perkembangannya setelah itu, masyarakat Roma menggantikan bola batu dengan bola kayu untuk memberi mereka bobot yang lebih besar. Pada abad pertengahan Erasmus menyebut permainan itu sebagai bola burung, tetapi selanjutnya menjadi dikenal sebagai bowling atau bola, dan itu dimainkan di seluruh Eropa. Raja Henry III dari Inggris melarang permainan itu dan menggantikannya dengan pemanah, dan di abad ke-14 Charles IV dan Charles V dari Prancis juga melarang olahraga untuk rakyat jelata. Namun dalam abad ke-17 adalah larangan tersebut dicabut. Olahraga Pentathlon di Indonesia mulai dikenal dengan berdirinya Federasi Olahraga Pentathlon Indonesia atau FOPI pada 18 Maret 2011. Beberapa saat setelah didirikan, olahraga ini kemudian dipersiapkan untuk mengikuti SEA Games yang ke-26 pada tahun 2011 di Jakabaring, Sumatera Selatan, Indonesia pada November 2011. Sukses mengikuti SEA Games, Komite Olahraga Nasional Indonesia mengembangkan olahraga pentathlon ke arah yang lebih luas. Tidak hanya dipersiapkan untuk training para atlet, tapi dikembangkan menjadi salah satu cabang olahraga nasional. Meski tergolong olahraga baru di Indonesia, pentathlon sebenarnya termasuk olahraga yang sudah punya nama di dunia. Negara-negara yang kuat dan konsisten mengembangkan pentathlon adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh Prancis, negara yang memang melahirkan cabang olahraga tersebut. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra. Saya akan mempraktekkan 3 gerakan dalam permainan petan.
yaitu gerakan pertama yaitu roll, gerakan mengelilingi bola ke tanah. Yang kedua gerakan soft lock, gerakan setengah parabol. Dan yang ketiga gerakan high lock, gerakan tinggi parabol. Yang pertama saya akan melakukan gerakan roll atau gerakan mengelilingi bola ke tanah. Misalnya seperti ini. Gerakan yang kedua adalah gerakan soft lock, yaitu gerakan setengah parabol. Contohnya seperti ini. Yang ketiga saya akan melakukan gerakan high lock, yaitu gerakan tinggi parabol. Contohnya seperti ini. Demikian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai showing for shooter atau shooting pada permainan ketan. Yang pertama shot on the iron, yang dimana shot on the iron ini kita melempar bosi dengan cara melambungkan dan langsung mengenai bosi yang lainnya. Yang kedua shot atau tembakan, yang dimana bosi kita lempar dengan sedikit mengenai tanah. Yang ketiga ground shot, yaitu lemparan tanah, yang dimana dapat kita ketahui cara ini dapat kita mengelilingkan bosi untuk mengenai bosi yang lainnya. Permainannya tampak seperti tolak peluru, namun ukuran bolanya lebih kecil. Merupakan permainan tradisional asal Perancis. Pengembangan dari zaman Yunani, baru masuk ke Indonesia pada tahun 2011. Induk olahraga ini saja baru didirikan pada tahun 18 Maret 2011. Mungkin bagi Anda yang baru mengetahui olahraga ini, umumnya terkendala dalam pengucapan namanya. Sebagai orang pasti sebut olahraga ini dengan petaku atau petangki. Padahal yang benar itu disebut petak. Masuk kategori olahraga konsentrasi yang memiliki persyaratan tertentu, yakni di atas lapangan berdimensi lebar 4 meter dan panjang 15 meter. Sedangkan memasuki wilayah Kalimantan 5 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2015, merupakan cover non-body atau tidak terjadi kontak fisik, dengan jumlah pemain yang dibagikan menjadi 3. Yang pertama single, di mana per orang memainkan 3 bola. Yang kedua double, per orang memainkan 3 bola juga. Yang ketiga triple, per orang memainkan 2 bola serta shooting game. Jenis olahraga ini termasuk kategori olahraga individu atau bergu. Peralatan yang digunakan dalam olahraga ini terdiri atas bowles atau disebut bosi, jacks atau disebut boka, cerli atau disebut lingkaran, serta meteran untuk mengukur jarak antara titik melempar bola dan target bola. Manfaatnya berbeda dengan olahraga fisik pada umumnya, tidak menuntut atau untuk mengeluarkan banyak tenaga. Sebaiknya olahraga ini mampu mengasah kemampuan menyusun taktik, menembak strategi lawan, serta memiliki karakter sabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dampak positif dari olahraga bagi tubuh manusia. Yang pertama, otot-otot bertambah menjadi lebih besar, lebih kuat, tidak mudah lelah, dan memiliki daya ledak yang cukup besar, sehingga seseorang yang ingin melakukan gerakan olahraga dapat melaksanakannya dalam waktu yang lama dan pada jarak yang cukup jauh. Yang kedua, tulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan yang cukup berat, sehingga perubahan ini dapat mencegah terjadinya resiko cedera. Yang ketiga, sistem saraf juga mengalami perubahan. Tubuh dengan mudah melakukan gerakan yang sangat halus maupun sangat sulit. Yang keempat, sistem hormonal juga berubah, termasuk otot-otot menjadi lebih menonjol, bebas lemak, sehingga perubahan ini dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Olahraga juga dapat memberikan manfaat seperti menurunkan berat badan, menjaga dan membentuk postur tubuh, serta yang sangat penting adalah memberikan dan menjaga kesehatan tubuh manusia. Dampak negatif olahraga bagi tubuh manusia. Yang pertama, olahraga yang sering dilakukan berulang-ulang untuk jangka panjang dapat menyebabkan overuse injury. Yang kedua, rambut bisa menipis akibat terjadinya peningkatan hormon androgen. Yang ketiga, kulit juga berubah, misalnya menjadi lebih kasar dan menebal pada posisi yang sering digesekkan seperti telapak kaki. Yang keempat, cedera bersifat destruktif riskan terjadi pada olahraga beban. Yang kelima, jantung yang membesar dapat membuat posisinya di rongga dada menjadi terpuntir. Kondisi ini tidak baik bagi aliran tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang keenam, olahraga yang melampaui batas justru menghasilkan radikal ini, lebih kurang sama dengan efek merokok. Yang ketujuh, jika kecanduan olahraga itu terus berlanjut dalam waktu panjang, konsekuensinya olahraga harus terus dilakukan dalam versi yang sama. Itulah beberapa dampak negatif olahraga bagi tubuh manusia. Sekian dan terima kasih. Lima jenis olahraga yang cocok untuk remaja agar tetap bugar. Olahraga dapat meningkatkan fokus, membuat tubuh berenergi, membantu berat badan yang sehat dan mencegah penyakit di kemudian hari. Remaja khususnya harus sering melakukan olahraga karena bisa meningkatkan rasa percaya diri, koordinasi, dan meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Adapun olahraga yang cocok untuk remaja antara lain bersepeda, berenang, lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra. Saya akan menjelaskan pengertian dari cedera. Cedera adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang dapat menimbulkan rasa nyeri, panas, merah, dan bengkak, sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, persendian, tulang yang diakibatkan oleh aktivitas yang berlebihan dan kecelakaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya akan menyebutkan macam-macam cedera yang sering terjadi pada saat kita berolahraga. Yang pertama, cedera otot pergelangan kaki. Yang kedua, cedera tulang kering. Yang ketiga, nyeri pinggang. Yang keempat, cedera bahu. Yang kelima, cedera lutut. Yang keenam, kram otot. Yang ketujuh, cedera siku. Yang kedelapan, cedera Achilles tendon. 9, cedera hamstring. Dan yang terakhir, geger otak. Ya, itulah macam-macam cedera yang dapat terjadi pada saat kita berolahraga. Oleh karena itu, kita dalam berolahraga harus berhati-hati dan
harus teliti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mata uang, kecanduan olahraga itu memiliki dua sisi positif dan negatif. Menjadi positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mampu melakukan program latihan yang telah direncanakan. Misalnya, otot-otot menjadi bertambah besar, kuat, tak mudah lelah, memiliki daya ledak yang lebih besar, sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih lama atau lebih jauh. Ia pun mampu mengangkat beban lebih berat atau memukul lebih keras dan melompat lebih tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan agar program latihan yang progresif dapat terus dilakukan. Tulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan lebih besar. Perubahan ini penting untuk mencegah terjadinya cedera. Pada sistem kardiovaskuler, membuat jantung membesar, denyutnya bertambah efisien, pembuluh darah juga menjadi lebih lebar sehingga lebih siap menampung aliran darah lebih banyak dan menunjang nutrisi untuk kerja organ tubuh selama berolahraga. Perubahan juga terjadi pada sistem syaraf, sehingga tubuh mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih sulit. Sistem hormonal yang berubah juga membuat otot lebih menonjol, bebas lemak dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Dampak negatif cedera antara lain yang pertama, secara umum beberapa gejala di bawah ini bisa muncul akibat cedera saraf tulang belakang. Yang pertama, mati rasa atau kesemutan. Kemudian yang kedua, kesulitan mengontrol buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga, kesulitan berjalan. Yang keempat, hilangnya kemampuan menggerakkan kaki atau lengan atau bisa disebut dengan lumpuh. Kemudian yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, pingsan atau tidak sadarkan diri. Yang ketujuh, gejala-gejala syok. Yang kedelapan, posisi kepala yang tidak wajar. Yang sembilan, nyeri, kekakuan atau tekanan leher, punggung, dan anggota gerak tubuh. Gejala yang muncul akibat cedera saraf tulang belakang bergantung pada lokasi saraf tulang belakang mana yang terkena. Mungkin sekian dampak negatif dari cedera. Penyebab terjadinya cedera. Yang pertama, kelelahan. Otot yang lelah merupakan penyebab umum tarikan pada otot saat merasa lelah, apalagi berlatih secara terus-menerus. Hal ini sangat penting untuk mencegah tarikan otot yang menyakitkan. Yang kedua, pemanasan yang tidak memandai. Kram dan tarikan otot sering kali terjadi akibat membiarkan otot-otot terlebih dahulu lentur. Pemanasan berguna untuk mengalirkan darah dan oksigen ke berbagai otot, memungkinkan sistem tersebut bekerja lebih efisien. Yang ketiga, pengguna teknik atau postur yang salah. Pengguna teknik atau postur yang salah, nyeri leher, kram, dan tarikan otot dapat terjadi melakukan teknik yang salah, seperti menggerakkan kepala dengan tiba-tiba kamu melihat bola atau lawan. Dalam olahraga ini dapat menyebabkan cedera parah. Yang keempat, terkena benturan adalah benturan keras, merupakan penyebab lain di balik cedera seperti iritasi, pemukusan otot atau perdagangan tendon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis cedera di dalam olahraga. Yang pertama yaitu cedera otot pergelangan kaki. Cedera ini biasanya disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat atau pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya, tendon atau jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot. Yang kedua yaitu cedera tulang kering. Cedera ini terjadi karena peradangan pada otot. Cedera tulang kering itu terjadi pada saat berlari atau melompat. Yang ketiga, cedera nyeri pinggang yang disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Yang keempat, cedera bahu.
Bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan. Yang kelima yaitu kram otot. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga kram akan muncul pada kaki. Yang keenam, cedera pada lutut. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur, atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Yang ketujuh yaitu cedera siku. Cedera siku ini terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Yang kedelapan yaitu cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari untuk meningkatkan risiko Anda yang mengalami Achilles tendinitis. Yang kesembilan yaitu cedera hamstring. Hamstring adalah tempat otot yang berjajar sepanjang paha belakang. Jenis cedera olahraga ini biasanya melukai siapapun dan bisa terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Yang terakhir yaitu geger otak. Geger otak itu memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani di instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Geger otak biasanya terjadi karena benturan pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Itu aja jenis-jenis cedera dalam olahraga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I